Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat inspirasi, balik lagi di Don Entertainment, di Don Podcast menginspirasi. Dan kali ini saya ditemani dengan politisi muda Kabupaten Merangin, Bang Rahmat Hidayat Nalim dari Partai PAN, Bang. Siap, Bang. Partai Amanat Nasional. Nah, sekarang pasca pandemi mulai menurun ini, Bang, kesibukan di Gedung Dewan bagaimana nih, Bang? Yang jelas dalam masa pandemi ini kegiatan tetap berjalan. Sebagaimana yang sudah diatur dengan undang-undang pada saat kami menentukan tatib. Rapat, terus laporan-laporan dari masyarakat itu terus. Setiap laporan dari masyarakat kami berbagai macam AKD yang ada, komisi, Banggar, Bamus melakukan kegiatan. Yang jelas tidak seperti biasanya karena kita diatur dalam protokol kesehatan. Jadi sekarang ini selagi kami ada kegiatan, kami melakukan di DPRD, hearing atau apa dengan OPD masing-masing. Di luar itu kegiatan di luar, biasalah bantu-bantu orang tua ya kan. Berarti bisnis ya. Kalau ini Bang, kalau kita pasti ada yang masih penasaran, sobat-sobat inspirasi yang menonton, mungkin tentang profil seorang Bang Rahmat Hidayat Nalim. Ini mungkin perlu ditegaskan bahwa beliau ini adalah putra Bupati Merangin periode 2008-2013. Nah ini untuk jenjang pendidikan itu Abang menyelesaikan di mana, Bang? Yang jelas saya kemarin waktu Taman 2 Padang. Jadi itu ngambil di Unan. Teknik mesin. Oh. Jadi kalau di umur cukup lumayan terlambat karena sewaktu itu kan orang tua polisi. Iya. Jadi keseharian itu melihat orang tua itu pakai baju dinas. Jadi kita dari SMA, SMP itu sudah termotivasi untuk berdinas juga. Nengok baju orang tua kok wah elok nian gitu kan. Jadi taman SMA punyalah cita-cita. Jadi cita-cita itu ingin masuk polisi. Salah satunya terutama itu masuk Akpol. Cuman nasib berkata lain, rezeki belum ada. Akhirnya belum kesampaian. Sampai di Semarang gagal. Setelah itu saya masuk ke teknik Unan. Di teknik Unan penerimaan. Jadi pada saat berjalan dua semester, pembukaan di Akpol kembali lagi. Jadi kata orang tua, karena kita cita-cita polisi, orang tua juga polisi, nah, ada apa-apa lah nak katanya kan. Kalau nak ikut juga, ikut sekali lagi katanya kan. Kita coba ikut lagi sekali lagi. Memang nasib belum ini juga gitu kan. Tahun kedua itu nasib belum juga. Akhirnya kita ambil cuti di teknik mesin. Kita ikut kegiatan Akpol ini. Ternyata nasib belum, balik lagi. Setelah kalau di kuliah ini kan cuti itu kan per 1 tahun. Berarti 2 semester. Berarti tahun depannya kita nyambung lagi. Nambah lagi tahunnya. Jadi pada saat itu yang ketiga kalinya buka lagi nih. Buka lagi, kita masih niat juga gitu kan. Namanya macam mana pun cita-cita ini harus tercapai. Lakukan lagi, kita melatih kegiatan fisik. Jadi kata orang tua, ya sudah, kuliah lanjut juga. Ini kita lanjut juga. Karena tes ini memakan waktu sampai beberapa bulan. Jadi kegiatan perkuliahan agak terganggu gitu. Akhirnya kita ngambil inisiatif cuti lagi, ikut lagi. Mana tahu nasib yang ketiga nih jebol gitu kan. Dan alhamdulillah kita balik lagi, pulang. Itulah nasib gitu kan. Apa yang kita inginkan tidak selalu bisa tercapai. Jadi kita balik lagi. Akhirnya itu karena di teknik mesin ini kanti yang sama dengan kita itu lah tingkat 3, kita masih di tingkat bawah juga. Wah, kalau macam ini jauh nih tertinggalnya gitu kan. Akhirnya mikir-mikir lagi,
Kata orang tua, jadi macam mana ingin lanjut di teknik mesin, apa gimana katanya kan. Nah, jadi pada saat itu tuh kita posisi kalah, kita posisi waktu itu kalah dari Akpol. Balik lagi ke teknik Unan, ya namanya di teknik mesin itu tuh kan gawe itu macam apa namanya nih, ngangkat besi, ngangkat ini, namanya teknik mesin. Posisi emosional pada saat itu lagi tidak stabil. Yang jelas rambut kita lah jelas botak kan. Karena pergi ke Semarang tuh wajib botak. Ketemu senior yang awalnya sama dengan kita, kau angkat itu, kau angkat ini. Jadi dalam hati ini, wah kalau macam nih sudah emosional kita lah terganggu. Kita disuruh ngangkat-ngangkat mesin bubut pula kan. Macam ini mikir lagi kan, akhirnya mikir pada saat itu karena ada sebagian dari keluarga orang tua ibu itu ada juga yang dari dokter. Akhirnya ditawarinya apa masuk kedokteran baik katanya kan. Akhirnya mikir-mikir nanti kalau masuk kedokteran, lulus kedokteran ikut lagi polisi katanya kan. Jadi mikir lagi, wah bisa juga dak katanya. Kalau di kedokteran mudah-mudahan ikut jenjang polisi ini atau TNI ini lebih mudah katanya. Akhirnya kita ngambil ke Baitur Rahmah kedokteran. Jadi pada saat ngambil kedokteran itu yang tahun keempatnya ini ada waktu terakhir umur kita untuk ikut polisi tadi tapi bukan polisi lagi. TNI. TNI. Kita beranjak dari polisi ke TNI, mana tahu. Di Jodohnya TNI ini jodohnya di TNI. Waktu itu angkatan udara. Istilahnya karbol. Karbol itu perwiranya di TNI. Di angkatan udara ikut lagi. Akhirnya kita ngambil apa, biarlah dulu selesaikan ini dulu, kalau memang ini nasib berarti kita langsung di jenjang TNI. Nah, kalaupun nanti ini baru kita ikut daftar di Baitur Rahmah. Akhirnya ikut, kita dikirim juga ke Jogja mewakili dari daerah. Sampai di Jogja alhamdulillah kita dipulangkan lagi. Jadi dipulangkan dalam kondisi emosional tidak stabil. Akhirnya mikir kalau macam ini terus, hidup ini jalan terus. Umur kita lah habis 4 tahun. Ganti-ganti lah mulai selesai. Jadi akhirnya kita pada saat itu tuh cuti yang di Unan itu kita akhiri. Akhirnya kita putuskan niat, ya sudah bismillah kita masuk di kedokteran. Masuk di kedokteran, ya berjalanlah di kedokteran. Berjalan di kedokteran sampai kita menyelesaikan terakhir koasnya di Medan. Jadi pada saat koas di Medan sudah selesai, tinggal lagi kita ngambil istilahnya STR. STR ini untuk izin praktek. Pada saat itu tuh dapat lagi tawaran, tapi tawaran ini berbeda. Nah, sebelumnya ini tawaran ini kan di bidang kepolisian, di bidang angkatan. Dan ini tawaran ini di bidang politik. Iya. Di 2019. Jadi pada saat itu orang tua duduk, baik mama, papa, keluarga dipanggil. Rahmat, macam mana katanya kan? Yang jelas keadaan politik sekarang seperti ini. Nah, semua kesimpulan sudah disampaikan. Kalau iyo Rahmat balik ke Bangko gitu kan. Nah, akhirnya kita keputusannya ya kalau memang ya kita ini kan apapun ceritanya tetap petunjuk orang tua juga. Orang tua ngasih saran seperti ini, ya sudah bismillah lagi. Selesai kita ini sambil kita menyelesaikan STR-nya gitu kan. STR ini ada sekitar 6 bulan, 7 bulan untuk bisa izin praktek. Jadi sebelum itu kita di Bangko ini mulailah belajar politik. Belajar politik dengan senior-senior, terutama kan dengan orang tua yang ngasih kita arahan, seperti ini. Dan juga selama ini kita kan di 2008 sampai 2013 sedikit banyaknya kita ya ketemu dengan orang-orang politik juga.
Ya kayak pejabat-pejabat, kayak PNS dan juga orang-orang partai juga. Disitulah kita sambil belajar. Yang penting niat kita ini ikhlas untuk berpolitik di daerah. Jadi kita macam mana untuk mengembangkan daerah ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pemikiran yang kita punya. Akhirnya alhamdulillah ikut pileg di 2019 dengan ikhlas, dengan menjalaninya senang hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Kita jalani semacam mana politiknya gitu kan. Nah, kita jalani lambat-lambat gitu kan. Nah, kita bertanya dengan yang tahu, kita kasih saran, nasihat. Alhamdulillah di 2019 kita percayai oleh masyarakat, dikasih kita kewajiban oleh masyarakat. Dapil 2 kita jadi anggota dewan. Alhamdulillah. Berarti selama periode 2008-2013 ketika Bapak menjabat sebagai bupati, itu kan kalau kami masyarakat Merangin ini tahunya dengan adik-adik abang itu. Lebih sering ketemu dengan itu. Berarti betul. Waktu periode itu abang sedang dalam menjalani apa namanya itu ya? Pendidikan dan kuliah. Jadi memang pada saat itu kita ini dididik oleh orang tua itu disiplin. Jadi apapun kegiatan orang tua, kita memang tidak istilahnya itu tidak diikut campurkan gitu. Yang penting kamu ini sekarang menjalani apa gitu. Oh, pendidikan kuliah, ya sudah urus kuliah gitu. Nggak usah urus-urus yang lain gitu. Pokoknya fokus kuliah. Pada saat itu kita juga ada tes terakhir waktu itu, tes TNI Angkatan Udara. Pada saat Bapak 2008 waktu itu. 2008 waktu itu periode tahun pertama Bapak jadi bupati. Berarti kalau sekarang itu sudah titel dokternya sudah lengket ya? Sekarang titel dokternya sudah, tapi belum bisa untuk praktek. Berarti kan selama ini cuman disebutkan Rahmat gitu ya, kita nggak pernah ada dokternya gitu. Kemudian kalau untuk pengalaman organisasi Bang, walaupun misalnya Abang kan di kuliah sebelumnya, kemudian pindah ke kedokteran, ada organisasi yang diikuti nggak Bang selama menjadi mahasiswa? Yang jelas waktu di teknik mesin UNAN itu kita kegiatan ikut kampus di BEM kampus, tapi tidak begitu mendalami karena posisinya pada waktu itu kita kan setiap tahun melakukan tes, setiap tahun tes, tapi secara umum kita ngikut. Yang jelas saya dari waktu SMA kebetulan ikut paski braka, yaitu paski braka, dan alhamdulillah waktu kelas 2 MAN itu saya dipilih menjadi paski braka nasional. Pada saat itu zaman Bu Megawati di istana Bang ya? Ya, jadi itulah organisasi yang sering saya geluti gitu, di paski braka, di PPI-nya Purna Paski Braka Indonesia. Kemudian juga kami sempat dulu dengar juga Abang berkecimpung di organisasi game. Itu memang hobi game atau memang diminta menjadi ketua itu? Pada saat itu game yang disebut orang HP miring, apa namanya itu, HP yang pokoknya tidak lurus kan, miring gitu kan. Nah, jadi pada saat itu kawan-kawan yang duduk-duduk juga, anak-anak muda juga kebiasaannya seperti itu gitu. Jadi kita coba dengan kawan-kawan yang hobi, dia punya sering melakukan perlombaan baik itu online atau offline. Jadi menyarankan, Bang, macam mana Bang kita buat adik-adik ini supaya jangan sampai nanti kami yang sering buat lomba ini orang tua tidak setuju, ini tidak setuju. Jadi kita waktu itu kebetulan Bapak Kapolres ini juga salah satu pembina di provinsi. Jadi kata Bapak Kapolres, katanya, tidak apa-apa, aturlah adik-adik di sini, jadikanlah game ini pembelajaran, jangan jadikan ini menghambat generasi muda gitu. Akhirnya dengan adanya game ini dari pusat, ditentukan oleh pusat sampai ke provinsi, akhirnya di Merangin juga ada pemilihan.
Jadi kita visi misinya di situ tuh macam mana kita ngasih tahu adik-adik nih, jangan sampai game ini menghambat yang pertama itu pendidikannya gitu. Yang kedua waktunya yang habis dak karuan gitu kan. Jadi disitulah kami gunanya organisasi game ini gitu. Jadi saya merasa kalau untuk game ini sebenarnya ndak paham juga kan, yang macam mana mainnya gitu kan, macam mana ini yang jelas di situ tidak disebutkan. Yang jelas untuk ketua harus wajib pandai main game tidak gitu. Yang pasti ketua itu dengan pengurus itu tuh bisa mengayomi adik-adik yang bermain game dan mencarikan wadah gitu. Jangan basing main gitu. Di rumah sampai jam 10 malam, akhirnya dibuatlah waktunya, ada perlombaannya gitu. Berarti abang membaur dengan kaum milenial gitu. Kebetulan muda gitu kan. Kebetulan muda. Kalau ini bang, kita sudah tahu Bapak adalah tokoh politik di Kabupaten Merangin, dan abang saat ini juga ikut terjun di dunia politik. Itu mungkin ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Sejauh mana pengaruh Bapak dalam karir abang di politik? Yang jelas pengaruhnya pengaruh apa dulu nih? Yang positif dong. Pengaruhnya dalam menggapai memotivasi segala macam. Yang jelas untuk memotivasi itu ya acuan kita pertamanya itu ya bapak itu gitu. Karena ya di rumah tangga ini, di rumah ya kita kan ketemu dengan bapak. Kegiatan sehari-hari bapak ya di politik. Memang agak sedikit ada pergeseran. Maksud pergeseran itu awalnya bapak ini dari kepolisian. Sekarang sudah beralih ke birokrasi, ke politik. Disitulah kita belajarnya gitu. Dan juga bapak ini orangnya tidak istilahnya, oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini gitu. Selagi saya ini bisa ngikuti dan saya merasa senang dalam menjalani hal itu, ya orang tua sangat memberikan support gitu. Apapun, baik itu memberikan motivasi, memberikan arahan, nasihat. Nah, ini yang boleh dilakukan, nak, ini tidak. Gitu. Ini yang harus dikerjakan. Mungkin bisa di-share bang. Ada satu pegangan ataupun mungkin prinsip politiknya Bapak yang mungkin hari ini abang jalankan juga di Gedung Dewan. Yang jelas beliau itu berpesan, kalau kita dalam politik ini jangan samakan seperti berdagang. Saya bingung juga waktu itu. Maksudnya berdagang ini apa gitu kan? Kok sampai Bapak ngomongnya jangan samakan dengan berdagang. Jadi setelah itu tuh Bapak menjelaskan, ibaratnya kalau kita memberikan bantuan sosial atau bantuan fisik, baik itu pemikiran, jangan kita mengharapkan balasan. Atau kalau kita berdagang itu kita buka suatu usaha pasti kita ngejar untung, sudah jelas. Macam abang melakukan kegiatan pasti ada cost-nya gitu kan, yang harus income yang masuk untuk kita gitu. Di politik ini beliau menekankan itu tidak ada gitu. Jangan sampai kita berpikir sama dengan berdagang gitu. Apa yang sudah kita berikan, baik itu materi, baik itu pemikiran, baik itu kayak semacam tenaga kita gitu. Jangan harapkan itu. Itulah yang saya jago gitu. Kalau ini bang, pandangan abang setelah berapa, mungkin kurang lebih 2 tahun nih bang ya, di Gedung Dewan, pandangan abang setelah masuk dan menjadi anggota Dewan, apa nih bang kendala-kendala yang mungkin menghambat birokrasi sehingga mungkin kita sering dengar tuh ada beda pandangan politik antara legislatif dan eksekutif. Itu apa sebenarnya kendalanya, Bang? Komunikasikah atau barangkali ada kepentingan-kepentingan? Yang jelas ya balik lagi, saya ini kan baru nih dalam politik. Tapi sembari itu saya tetap mempelajari dan juga saya menilai sebenarnya kita harus kembali lagi ke tupoksi kita sebagai anggota DPR. Di situ ada 3 tupoksi kita: pengawasan, membentuk undang-undang, dan mengatur keuangan. Nah, jadi kita kembali lagi gitu. Jangan kita menyamakan kita ini dengan eksekutif gitu. Kalau eksekutif itu dia yang pemegang anggaran gitu. Jadi kita mengawasi gitu. Kita awasi macam mana
kinerjanya dari kepala daerah. Di budgeting kita atur keuangannya gitu. Belanja yang dilakukan oleh kepala daerah itu tujuannya apa gitu. Berdasarkan visi misi kah atau ada target-targetnya gitu. Oh, target ini pembangunan, target ini seperti ini. Nah, jadi kita DPR ini sebenarnya mengawasi gitu. Samalah kita nih dengan kayak orang demo. Bedanya gitu. Nggak ada bedanya gitu. Cuman mungkin itu tuh dari adik-adik mahasiswa. Dia punya cara tersendiri. Kami di DPR ini diatur oleh undang-undang. Dengan tupoksi masing-masing. Tapi tetap juga dengan azas memberikan saran, mengkritik agar pemerintah itu berjalan sesuai dengan norma dan aturannya. Abang tadi menyinggung sedikit tentang visi misi kepala daerah. Dari pandangan abang sendiri, sudahkah terrealisasi dari visi misi tersebut dan berapa persen yang sudah terrealisasi menurut abang? Kalau saya ikut di DPR ini kan 2019, jadi yang jelas visi misi itu kan di bidang pariwisata dan pertanian. Kalau untuk di pariwisata, ya kita sudah melihat sendiri. Kita tidak bisa pungkiri di Merangin ini memang yang periode 2018 ini kita agak unggul di pariwisatanya. Menggeliat gitu. Ya, kalau di bidang pertanian ini kita punya kendala masing-masing. Contohnya di sawit dengan karet. Itu memang persoalan itu dari nasional gitu. Bukan terjadi di daerah gitu kan. Nah, kalau untuk pariwisata, ya kita lihat sudah berjalan bagus. Ini pariwisata taman-taman bunga yang sudah dibentuk oleh kepala daerah kita. Dan juga masalah realisasi berapa persennya itu, kita ini kan terkendala masalah COVID. Oh ya. Jadi di COVID ini seluruh anggaran memang dipangkas habis. Dan itu bukan hanya di Merangin, itu memang isunya nasional gitu. Dari Menteri Keuangan. Jadi kita belum bisa menilai secara normal umumnya gitu. Karena kan dalam keadaan pemangkasan ini kita masih tetap berjalan gitu. Nah, jadi kita bisa syukuri walaupun pemangkasan ini terjadi, refocusing ini terjadi, tapi kegiatan di baik OPD, di kepala daerah tetap berjalan. Tidak menghambat secara 100%-nya gitu. Tapi tidak menghambat, tapi tetap ada gangguan. Ada gangguan. Gangguan itu pasti gitu. Tidak mati total ya. Tidak. Kalau ini Bang, ya kita tahu sebelum Abang bergerak di bidang politik, Abang juga sudah bergerak di bidang bisnis gitu. Untuk saat ini bisnis apa nih jalannya Bang? Kalau bisnis ini ada bisnis kecil-kecilan gitu. Kecil-kecilan itu segini. Bisnis kecil-kecilan yang istilahnya membantu pemasukan kita. Karena kita di DPR ini kita memang sudah diberikan hak dan kewajiban. Ada kewajiban yang kita lakukan dan di setiap kewajiban itu ada haknya. Yang jelas saya berpikiran itu membuat usaha itu kita tidak berpikiran jangka panjang, oh kita selalu di politik gitu. Kalaupun suatu saat nanti kita tidak diberikan rezeki, tidak diberikan jalan oleh Allah untuk di politik. Di DPR kita sudah punya usaha. Yang jelas sekarang ini masih jalani usaha orang tua lah. Kita bantu usaha orang tua. Merendah sekali guys. Kalau saya kan tadi mendengar dari rentetan yang Abang sampaikan terkait dengan karir Abang, kemudian pandangan politik Abang. Apakah di 2024 kembali ke gedung Dewan atau barangkali pindah kantornya? Pindah kantornya mana? Kalau ke ASN nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Batas umur. Ada barangkali karena orang tua sudah pernah menjadi kepala daerah, barangkali ini kan Abang sudah melangkah masuk, akankah menjadi eksekutif juga gitu? Kalau untuk cita-cita yang jelas kita tidak munafik, cita-cita awal memang kita di kepala daerah. Bukan, polisi. Cita-cita awal gitu. Kalau politik ini kan termasuk cita-cita pada saat waktu berjalan. Jadi yang jelas saya sendiri dengan supportnya orang tua menjalani dulu nih
Kita jalani dulu DPR ini, masih baru 2 tahun baru Bang. 2 tahun. Ya. Nah, kita katanya ini yang 2 tahun ini masih berpikiran itu tuh rasa-rasanya banyak kurangnya gitu. Yang belum dilakukan. Masih banyak yang hal-hal yang penting yang untuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, terutama Dapil 2 ini ya, tabir. Masih banyak kita ini merasa belum sepenuhnya kita berikan yang terbaik untuk Dapil 2. Jadi kita bertahap dulu. Kita ikuti DPR ini, kita selesaikan ini dulu. Politik ini kan dinamis, Bang. Dinamis. 5 menit mungkin keluar dari tempat selesai cerita dengan abang ini mungkin terinspirasi yang lain gitu kan. Karena kan kami ikutin itu nama abang tuh selalu ada dalam survei-survei kepala daerah gitu Bang. Ini cukup menarik, tokoh muda gitu kan, dan sudah masuk dalam survei-survei gitu. Saya pikir ini kesempatan jangan dilewatkan Bang. Yang jelas kita ini kan ibaratnya itu tuh berjenjang naik, bertangga turun. Iya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Saya tidak mau nanti saya lewati anak tangga itu tidak tersampai dengan kaki jatuh ke bawah kan gitu. Kalau kita naiki anak tangga itu tuh sesuai dengan aturannya, kalaupun jatuh itu kan tidak jauh yang ke bawah gitu. Betul. Dan juga kalau saya berprinsip itu cito-cito ini istilahnya itu tuh saya memang berpikiran itu agak jauh tinggi cita-cita ya. Namun cito-cito ini kan berangan-angan ini gratis nih Bang. Iya. Mumpung masih gratis, dimanfaatkan gitu. Setinggi-tingginya gitu kan. Jadi kalaupun jatuh itu tidak sampai ke bumi, masih di langit gitu masih kan. Ngawang ya. Jadi yang jelas itu tuh saya tetap ini dulu, selesaikan jabatan saya ini dulu. Kalau untuk masalah politik ke depan itu yang jelas saya baik di DPR ini masih merasa banyak kekurangannya. Harus banyak lagi belajar. Kalau untuk masalah 2024 itu tuh senior masih banyak di atas kita. Yang jelas di Dapil 2 masih banyak senior-senior yang lebih di segi pemikiran, di segi materi masih banyak juga. Tapi politik dinamis Bang ya. Politik ini dinamis. Mana tahu nanti kan habis ini kan, wah kayaknya abang nih usahanya buat kegiatan acara seperti ini elok juga gitu kan. Nah, mana tahu nanti kita bisa daftar Bang gitu, ngomong sini ya Bang gitu kan. Naik subscriber kita kalau kayak gitu. Baik Bang, itu kalau terakhir nih Bang, kami minta Abang bisa men-share ke sobat-sobat inspirasi moto ataupun pegangan hidup Abang. Mungkin barangkali itu bisa menjadi inspirasi pula bagi sobat-sobat di luar sana. Yang jelas, saya pribadi ini sebenarnya Bang, saya balik ke diri saya, belum layak 100% saya memberikan contoh kepada adik-adik. Kalau ke saya ini cuman bisa ngomongnya ke adik-adik Bang. Ke bawah saya, kalau ke atas saya tidak mungkin gitu kan. Nah, karena di atas itu pengalamannya lebih oke gitu kan, lebih bagus lagi. Paling saya yang nyontoh gitu kan ke senior-senior gitu kan. Nah, yang jelas untuk adik-adik, kita jangan berhenti bercita-cita. Cari terus apa yang bisa kita gali gitu. Kita tetap semangat karena saya berpikir kita belum tentu pada saat sekarang ini kita makan cuman nasi putih, pakailah sambal biasa pun, kita tidak tahu nih ke depannya gitu. Tidak ada yang bisa menjamin kita apa ke depannya. Cuman dengan syarat usaha yang kita lakukan, keinginan yang kita gigih kita melakukan, pasti akan membuahkan hasil. Amin. Apapun, jadi saya ke adik-adik, ke baik adik saya sendiri, itu saya ngomong gitu. Oh, pada saat ekonomi keluarga kita dalam uji coba, oh pada saat ekonomi keluarga kita bisa mengikuti apa kehendak dari adik-adik gitu kan. Saya ngomong, tetap teruslah dek gitu kan, teruslah kerjalah karirmu gitu, berusahalah terus. Karena apa? Karena kita tidak tahu ke depannya gitu. Bisa jadi mungkin adik-adik yang kita berikan motivasi itu nanti bisa jadi mereka yang akan bantu kita gitu. Itu tidak akan tertutup kemungkinan gitu kan. Karena tidak tahu juga besok nih entah abang yang
motivasi kita atau abang yang mendukung kita gitu kan. Kayaknya kita yang selalu ngadu kayak terus. Baik, terima kasih Bang sudah mampir dan bincang-bincang memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan sobat-sobat inspirasi terus dukung channel ini dan dukung Bang Rahmat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.